Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita pada kajian maghrib ini, kita isi dengan kuliah tauhid untuk memperkuat akidah kita dalam beragama. Saya mengambil penggalan dari ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Al-ayah ya. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Man zalladzi, man itu merupakan bentuk tanya istifham, tapi sekaligus istifham ingkari. Jadi bentuk tanya yang sekaligus mengingkari, nggak ada. Artinya bertanya sekaligus membantah, begitulah. Siapa? Nggak ada. Nah, kira-kira begitu dalam bahasa Indonesia itu, siapa? Nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali mendapat izin dari Allah. Nah, syafaat itu, yashfa' itu asalnya istilahnya adalah menggenapi, gitu ya. Dari sendirian, dari ganjil menjadi menggenapi, jadi ada temannya. Karena itu harus menjadi berarti ada yang mendampingi, membantu, membela, dan seterusnya. Kalau kita lihat bagaimana rumusan ulama ya, yang namanya yashfa' dalam artian syariat itu adalah menjadi perantara agar seseorang itu memperoleh manfaat ataupun terhindar dari mudarat. Nah, dalam konteks inilah kita itu menyadari nggak ada satupun yang bisa membuat kita itu memperoleh manfaat, ataupun tidak ada satupun yang bisa membuat kita itu memperoleh mudarat, kecuali kalau hal itu diizinkan oleh Allah. Dengan demikian maka pesan yang kami sampaikan, jangan pernah kita itu menyandarkan pada amalan siapapun, kecuali di balik itu kita menyandarkan kepada Allah. Jangankan menyandarkan kepada amalan diri sendiri, wong dibantuin aja jangan kok. Kan kalau dibantuin kan mungkin bayangannya akan lebih hebat gitu ya, akan lebih berhasil gitu kan, daripada kalau cuma sendirian. Dibantuin, mau di berapapun yang bantu kita, jangan pernah kita berpikir bantuan-bantuan tersebut akan mampu memberi manfaat bagi kita, ataupun kebalikannya akan mampu memberikan mudarat bagi kita, kecuali ada izin Allah di baliknya. Begitu. Lantas bagaimana? Lantas jangan pernah menyandarkan apapun pada amalan kita sendiri. Jangan pernah menyandarkan apapun pada amalan orang lain. Mengandalkan amalan, termasuk orang tua kita, termasuk saudara kita, termasuk perusahaan kita, termasuk pemerintahan kita, termasuk negara kita. Tidak pernah kita itu dibenarkan untuk mengandalkan. Jangan mengandalkan, kecuali kita meyakini ada izin Allah di situ. Jamaah sekalian, dengan pola berpikir seperti itu, maka kita itu menjadi orang yang terbebas, menjadi orang yang merdeka, istiqlal, merdeka, kecuali hanya menjadi budaknya, budak Allah semata, kecuali hanya terikat pada ketentuan Allah semata. Jadi begitu. Misalnya seperti apa sih contoh konkretnya? Misalnya kita ini bekerja di sebuah perusahaan, sudah habis-habisan mati-matian gitu ya, dengan harapan naik pangkat, naik tambah gaji dan sebagainya. Ternyata tidak. Terus kita habis-habisan menggerutu, mencaci maki perusahaan itu. Nah, itu berarti kurang keyakinan kepada ilah biizni. Kurang keyakinan itu. Disinilah kemudian yang namanya yakin dengan qadar itu bermain, bekerja ya di dalam tubuh kita. Sisi lain yang perlu disampaikan, selain kita menyandarkan pada keyakinan semuanya itu harus ada, atau semua itu pasti ada izin dari Allah, kita ini di dalam agama ini tidak hanya diajarkan untuk mencari izinnya semata, tapi lebih tinggi dari izin itu apa? Ridho. Karena itu ayat-ayatnya kemudian ketemulah dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, atau radhiyatan mardiyah, atau di ayat akhir dari surat Al-Lail, wala saufa yardha, pasti dia nanti akan ridho dengan ketetapan Allah. Itu wala saufa yardha itu, dan sungguh dia akan ridho. Bagi mereka yang masih ragu-ragu, kira-kira nanti ending kita itu puas gak ya? Kalau kita itu mencari ridho Allah itu nanti endingnya kira-kira puas gak ya?
Kan ada begitu toh. Seperti kalau kita ini bekerja benar-benar di perusahaan ini, nanti endingnya puas nggak ya? Janjinya benar nggak ya? Kalau kita mengadakan kontrak perjanjian dengan orang ini, nanti endingnya puas nggak ya? Endingnya nanti kita ini seneng nggak ya? Atau nanti dikhianati? Terus sebagainya. Kita kemungkinan besar kalau dari orang itu akan ragu. Tapi kalau kita itu kontraknya dengan Allah, setiap perbuatan disandarkan dengan Allah, wala saufa yardo. Kita pasti akhirnya akan ridho, akan puas, akan senang. Nah, ini kuliah tahun kecil-kecilan ini moga-moga menumbuhkan rasa tenang, rasa senang ya terhadap segala ketentuannya terhadap diri kita ya. Dan sekaligus semoga membuat kita itu tidak menggantungkan terlalu berlebihan pada orang lain itu. Itu hanya sekedarnya sajalah, hanya sebagai alat, instrumen saja ya untuk maju. Tapi tetap dengan keyakinan di balik itu ada Allah. As a tool istilahnya itu ya. Itu hanya instrumen semata. Tetap kita harus meyakini di balik itu semuanya yang bekerja adalah kehendak Allah. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada kecuali atas izinnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.